Setelah kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Dan saya mengucap banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama sekali kepada rakyat sebagian besar yang berdiri tegak di atas manifesto politik yang telah menjadi politik daripada negara dan bangsa Indonesia. Mari kita berjalan terus, berjuang terus di atas dasar manifesto politik, agar supaya segala cita-cita negara Republik Indonesia, baik cita-cita di lapangan politik maupun di atas lapangan sosial, dapat tercapai untuk kebahagiaan kita semuanya. Terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan kelak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi Cinta Tanah Air dari sudut pandang Islam. Tanah air adalah istilah yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh bumi Nusantara Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan. Istilah ini didasarkan pada konsep wawasan Nusantara yang terbentuk dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Di dalam kitab Al-Tahliyah wa Al-Targhab, Al-Tarbiyah wa Al-Tahdzab, Sayyid Muhammad mendefinisikan tanah air sebagai tanah di mana kita lahir dan tumbuh berkembang di sana, memanfaatkan tumbuhan dan binatang ternaknya, mencecap air dan udaranya, tinggal di atas tanah dan di bawah kolong langitnya, serta menikmati berbagai hasil bumi dan lautnya sepanjang masa. Dalam buku Merajut Kembali Keindonesiaan Kita tahun 2007 oleh Hamengkubuwono X, cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat untuk menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa, seperti sikap terhadap bahasa, lingkungan, sosial,
budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air merupakan perasaan bangga dan ikut memiliki sebuah wilayah tertentu. Perasaan ini diwujudkan dalam sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai gangguan dan ancaman. Pentingnya rasa cinta tanah air ini menjadikannya sebagai sebuah tabiat alamiah manusia yang dimiliki sejak lahir. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk tanah airnya, dan kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan budayanya yang dimiliki oleh bangsanya. Meskipun mencintai tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia, mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan, berbangsa, dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina farada 'alaika Qur'ana laradduka ila ma'ad. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Para musafir dalam menafsirkan ayat kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun, menurut Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Di dalam tafsirnya ayat 85 pada surat Quran Al-Qasas terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek, gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri." Selain landasan dari Al-Quran, cinta tanah air juga bisa kita dapati landasannya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa cinta tanah air memang memiliki landasan keagamaan yang kuat. Selain memang ia adalah watak yang tertanam dalam jiwa setiap orang, dalam sebuah hadis disebutkan An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima mi safari wa fanadara ila judurati madinati au doa rahilatahu wa in kana ala dabbati harakaha min hubbiha. Artinya dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika datang dan berpergian lalu melihat dinding-dinding kota Madinah sudah dekat, beliau mempercepat perjalanannya. Dan bila beliau sedang berada di atas kendaraan, maka beliau memacunya, disebabkan kecintaan beliau terhadap kota Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut merupakan petunjuk Nabi terhadap
bagaimana mestinya seorang muslim memandang tanah airnya dengan penuh kecintaan dan kerinduan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat perjalanannya atau memacu kendaraannya beliau ketika beliau sudah mendekati tanah air beliau, disebabkan kecintaan beliau terhadap tanah air beliau. Oleh karena itu, dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan terhadap keutamaan kota Madinah, diisyaratkan cinta tanah air dan rindu terhadapnya. Dalam Syiar A'lamin Nubala, Al-Imam Adz-Dzahabi menuliskan bahwa Rasulullah SAW itu mencintai Sayyidah Aisyah, sekaligus mencintai ayah beliau, mencintai Usamah, mencintai Hasan dan Husain, mencintai yang manis-manis dan madu, mencintai Gunung Uhud, mencintai tanah airnya, mencintai sahabat Ansor, serta mencintai hal-hal lain yang tak terbatas, yang tak boleh diabaikan oleh seorang muslim pun. Sebagai umat muslim, kita memiliki suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta tanah air telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan pada dirinya ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau memalingkan pandangannya dan menyatakan perasaannya, "Kau adalah negeri terbaik yang sangat aku cintai. Kalau tidak karena kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu." Kata-kata ini menunjukkan ketulusan cinta Rasulullah kepada tanah air tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Dalam Islam, cinta tanah air juga merupakan kesadaran akan tanggung jawab pemenuhan kewajiban atas negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Piagam Madinah memutuskan bahwa semua warga negara adalah satu tangan atas yang lainnya, bahu-membahu melawan ancaman dan permusuhan atas tanah mereka, bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan kepentingan mereka, menjaga darah, hak, dan kehormatan mereka. Saudara-saudari, sahabat-sahabati, dan pemirsa, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf, keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.